Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan sedikit review ya reel spinning dari brand Pevlogger yang model Presiden XT 6760 XT. Nah, reel ini saya beli sekitar tahun 2015. Jadi ini bukan reel baru. Dan nanti saya bongkar sekaligus review sedikit, mungkin bisa jadi referensi atau tambah pengalaman lah tentang adanya reel brand Pevlogger ini. Untuk brand ini sebenarnya kurang familiar ya mungkin ya di pasaran Asia. Ini boxnya seperti ini. Nah, untuk ini spesifikasi keunggulannya, reel ini memiliki berat 593 gram dan rasio 4.6:1, dan di dalamnya itu nggak ada apa-apa. Ini cuman instruksi manual aja, instruksi penggunaan, dan nggak ada apa-apa lagi. Dan made in China, ini rakitan Cina. Oke, nah di dalam terdapat dua spool, tapi sama persis spoolnya. Ini spoolnya seperti ini. Nah itu kedalamannya juga sama, modelnya juga sama, cuman beda ini cuttingnya aja sama warna. Yang sini ada listnya, yang sini nggak ada, tertutup. Oke, pakai satu aja. Untuk handle sudah power handle, tapi belum one piece ya untuk yang penyebutannya itu. Ini masih pakai keling, masih ada sambungan. Untuk handle sini menggunakan T-bar kecil, dan ini rubber, dan yang ini plastik yang abu-abu ini. Di putaran ini masih smooth dan terkenal berat banget. Untuk bobotnya, bel arm juga gede, keras. Suara tableter cukup nyaring. Untuk bodi keseluruhan ini metal, jadi metal. Nah, yang rotornya ini mungkin grafit ya, coba kita lihat nanti aja. Oke, langsung saya bongkar dari bagian handle nya dulu. Dan ini masih menggunakan switch one way nya masih ada. Nah, untuk model kayak reel foot seperti ini mungkin ini buat reel surfcast umumnya seperti ada tanduknya begini. Dan untuk reel footnya lebarnya ini 17, jadi kalau reel seat yang UL kemungkinan nggak masuk ya, minimal pakai yang 18 lah biar masuknya lebih kuat, lebih dalam lagi. Ini untuk bagian handle. Sekarang 2025, dari 2015 berarti sudah 10 tahun. Lama nggak kebongkar, jadi sekalian aja. Untuk model handlenya seperti ini, pakai 2 piring. Oke, lanjut ke bagian spool. Nah, ini bagian spoolnya.
Ini yang atas plastik dan yang ini metal. Ini tutup spoolnya, dan ini spool. Untuk model clicker masih model lama ya, tapi ini lumayan awet kok. Dan clickernya seperti ini. Nah, ini pakai gerigi matahari dan ada bantalan support piring di sini. Nyaring. Oke, kita lihat bagian truknya. Untuk pengalaman saya, reel ini saya gunakan pakai dasaran, kadang ya jigging juga, soalnya muat tali banyak dan rasionya juga cukup rendah, jadi seringnya itu pakai dasaran sama jigging, vertical jigging lah, pas jigging gitu, soalnya enak, ringan, cuman bobotnya aja yang berat. Tapi kalau retrieve main ringan. Ini untuk bagian truknya seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 washer plate, dan untuk bagian pengaremannya truknya dari velg juga ada 5. Ini banyak banget. Dan di sini nggak ada apa-apa. Di sini bagian tengahnya itu pakai as kuningan ya. Ini juga untuk spare-nya. Sebenarnya yang spare yang ini yang bawahnya, yang langsung pasang ke reelnya dari beli. Oke, lanjut ke bagian ini. Untuk membukanya itu dari bawah ya teman-teman. Ini agak sedikit oblak ya. Ya udah lama juga, mungkin banyak yang aus. Oke, dibuka. Ini bukanya dari sini. Bagian bawah. Untuk reel Pefuger sendiri ini saya juga kurang tahu ya, brandnya asalnya dari mana, dan ukurannya itu size rata-rata besar-besar. Kalau dari bahasanya sih mungkin dari Eropa ya, kalau nggak salah. Dari boxnya itu bahasa apa, Jerman gitu, mungkin ada gergernya, nggak saya tahu lah. Nah, ini buka dulu, udah lecet-lecet, misalnya kadang main pinggiran pelabuhan gitu, wis naruhnya nggak aturan. Kenceng, susah. Nah, ini masuk sini, kemudian tinggal ditarik ke bagian sininya. Nah, congkel dikit. Nah, ini set cover juga dari metal. Ya, main berat banget. Oke, ini set covernya. Untuk main gear, nah ini teman-teman, ini harus dilepas dulu. Kita tarik main shaftnya dulu, baru bisa keluar main gearnya. Nah, ini main shaft gede banget dari stainless.
Kemudian ini main gearnya, ada ball bearing di sini dan juga spacer kuningan. Untuk main shaft dari drive gearnya ini stainless, dan drive gearnya pakai zinc, masih material zinc ya, cuman tebel ini pitchnya dalam. Nah, untuk bagian sini kita bisa buka bell armnya. Ini oscillation juga dari zinc, dan ini juga oscillation slider juga dari zinc. Ini kita lepas penguncinya dulu. Nah, karena saya nggak punya kunci besar ya, pakai tang, pelan-pelan putar ke kiri. Nah, ini dan ini bell armnya. Nah, ini ada bushing plastik ya teman-teman ya, bushing plastik ya, fungsinya mengurangi gesekan antara main shaft sama ini roda gigi nanasnya ini. Nah, ini begini teman-teman. Nah, ini masuk sini, jadi ketika dia melakukan stroke dia nggak ada pergesekan antara logam, antara material, jadi masih terbatasi dengan bushing ini, bushing plastik ini tuh. Jadi konsepnya ya biar semakin awet. Yang kalah yang mana? Yang ini biasanya, yang kuningannya cepet aus. Oke, nanti dulu kita buka bagian sini. Untuk bell arm, lihat rem roller. Untuk rem roller, ini land rollernya. Kalau di boxnya sih aluminium handle, nah di twist titanium land roller. Yang masuk titanium itu mungkin ini teman-teman ya, bell armnya ini soalnya ringan seperti aluminium, atau bearingnya ini, saya kurang paham sih. Yang land rollernya yang muter ini mungkin materialnya titanium. Ada satu ball bearing di sini. Nah, ini dia, kotor ya, udah hampir 1 tahun nggak saya bongkar. Jadi ini sekalian buat sharing-sharing juga sama teman-teman. Kali aja ada yang kurang familiar sama reel dari brand Pevloger ini. Jadi biar tahu juga lah sistem mekanismenya seperti apa, apakah sama kayak model-model Jepang dari brand Jepang. Ini untuk spring bell arm. Ini spring bell armnya, dan ini support bell arm. Di sini ada bushing. Nah, ini bushing spacer untuk land rollernya. Nah, gini. Untuk spacer ini saya tambah sendiri, spacer plastik ini. Kalau dari awal memang nggak ada, jadi saya tambah karena sedikit goyang-goyang ya, ada clearance, jadi nggak enak muternya, gampang kemasukan air juga. Nah, ini untuk springnya ini stainless, dan ini dari zinc.
Untuk yang ini juga stainless. Untuk material bel alarm ini grafit teman, grafit keras. Nah di dalam itu ada kayak gerigi-gerigi ini ya. Ini sebenarnya buat ini teman-teman. Di sini ternyata ada docking. Nah untuk sistem kerjanya itu ini awalnya begini, ini masuk gini. Nah, ini ada tuas apa kayak kawat, masuknya begini. Nah ini begini. Nah ini terhubung sama ini apa one way. Jadi docking ini apa safety, untuk safety ya. Kalau misalkan one way nya jebol, nanti bel alarm masih bisa menahan, nggak langsung putar balik. Nanti aja kalau sekarang buka yang sini dulu, bagian sini. Nggak ada apa-apa. Sini juga nggak ada apa-apa, tapi ini metal teman-teman. Ini metal, tapi yang ini plastik. Untuk yang bagian sini metal. Ini udah rontok semua catnya. Kemudian nah ini untuk ini kemungkinan ini balancer. Nah coba buka aja ya, belum pernah tak buka soalnya. Kemungkinan ini balancer ya teman-teman. Jadi ketika berputar masih ada beban sentrifugalnya biar putarannya semakin ringan aja, karena ini relnya cukup besar juga dan berat. Mungkinnya sama aja, cuma nempel gini aja. Nah bisa diposisikan nanti di sini juga bisa, atau di sini sama juga sama yang bawah itu, nanti bisa diposisikan lagi. Oke, ini dari bel alarm udah. Kita masuk ke bagian ini. Di sini ada support piring ya, ski lesson. Ini support piring. Untuk bagian sini ini plastik. Di sini juga ada ball bearing main gear sini. Dan untuk membuka ini teman-teman, itu ada ini ya, di sini juga. Kita buka dulu di sini. Kemudian yang bagian sini, soalnya ini ada itu apa, ada space yang kemungkinan ini nggak menyatu bagian rail foot dengan bodinya. Nah, ini bisa dilepas. Nah, tuh. Untuk sharing-sharing sedikit untuk masalah tadi yang itu apa bel alarm sedikit oblak, itu ternyata ininya sudah kemakan. Nah bagian slider ini untuk reel besar ya nggak tahu ya kenapa kok nggak pakai main shaft, apa slider shaft gitu. Nah, ini akhirnya kan aus, mungkin ya udah lama juga, udah 10 tahun. Nah ini teman-teman, nah ini agak oblak teman-teman, cuman masih smooth sih, untuk putaran ya masih kuat. Nah ini
Ini bagian sini nanti dijepit sama ini. Bagian sini dijepit. Nanti nggak tahu lah, mungkin apa saya tambah SIM atau plat tipis ya, tapi kayaknya sih nggak perlu deh, biar gini-gini aja udah seumur dia. Nah ini juga sedikit aus. Nah bagian sini cuma nanti pas pemasangan saya tambah grease agak banyak juga untuk mengurangi pergesekan semakin dalam. Ini untuk bagian apa ya, sistem oscillation-nya. Mungkin ini sedikit kekurangan dari reel ini, nggak pakai shaft slider guide, jadi ya gampang aus bagian tracknya. Dan ini materialnya, ini grafit teman-teman, ini malah grafit cuman keras. Oke, kita buka bagian one way. Ini one way nya. Nah ini untuk penggerak dockingnya ya, ada pusing sama kawat, modelnya seperti ini. Tarik covernya, cover stainless, dan ini one way nya. Ini ada spring nyantolnya ke sini nanti. Di sini ada support piring bagian atas one way, kemudian ini one way nya seperti ini. One way nya biasa aja, pusing, dan ini ada support piring di bagian bawah, jadi biar stabil memang dikasih dua ya, bagian bawah sama atas, biar pergerakannya stabil dan ya kuat juga menahan beban. Tadi masalah docking ya, itu kalau ya menurut saya sih ini sistem kerjanya itu seperti ini. Ini anggap aja nggak ada one way nya, kita pasang pusingnya aja. Nah gini, kemudian ini cover balik. Nah ini begini. Bingung. Gini teman-teman. Nah kita pasang lagi aja biar sedikit jelas. Nah ini tadi ada ini, kemudian ini yang nanti menggerakkan ini brake-nya ini tapi dari plastik ya teman-teman, dari plastik, cuman keras juga ya, namanya juga safety ya, cuman sementara aja. Nah ini seperti ini. Nah ini kan seperti ini, ada di sini. Nah ketika dia berputar ke sini, ini menutup. Nah menjauh dari giginya ini, dari gigi bagian dalam ini. Nah kemudian ketika kan modelnya gini nih, putarnya ke sini, putar gini kan ke arah sini. Nah ini menutup. Ketika dia one way ada masalah atau trouble atau dol ya, itu kan putar balik gini. Ini otomatis langsung membuka. Kok susah ya.
Ini switchnya begini sih, ini mengunci bagian on. Nah, untuk ketika one way masih normal dia berputar ke sini. Nah, ketika dia one way nya itu rusak atau bermasalah, bel arm kan putar balik ke sini. Nah, ketika putar balik ke sini, nah ini aktif. Nah, ini dia langsung mengunci bagian ini bel arm. Coba ya, nggak usah pakai one way. Nah, ini gini teman-teman, muter ke kanan bisa, putar ke kanan kan bisa, tapi ketika dia putar balik dia nggak bisa. Ya inilah yang nanti yang dianggap docking buat pengaman one way. Jadi ketika one way udah rusak, ya kita masih bisa fake sama ikan karena masih tertahan sama ini. Jadi nggak harus nahan terus gitu. Jadi ya capek, ya bel arm masih bisa tertahan, ambil napas lagi, pompa lagi gitu. Ini fungsinya dari ini apa, docking ini. Kenapa di dalam ini ada gerigi-geriginya. Jadi pasangannya sama ini. Ini untuk sistem apa, putar baliknya ini. Nah, ini lancar banget. Kalau muter ke kanan gini, piringnya masih bagus. Ketika piring jebol, dia otomatis langsung menahan. Putar ke kanan lagi, nutup lagi. Itu kita istirahat, pas pompa ini yang nahan. Nah, mungkin ya seperti itu gambarannya teman-teman. Ya kalau misalkan ada kesalahan dari saya tentang sistem kerjanya, ya bisa di-sharing-sharingkan gitu. Mungkin ada pengalaman lain atau memang bukan seperti itu sistem kerjanya. Ini untuk gear nanasnya, gear nanas bilang ya. Untuk gear bel arm dari Bras. Nah, untuk reel ini cukup besar teman-teman, dari ukuran 60 apa kode 60 6760, kode 6760 ini serasa kayak reel 10.000 lah mungkin ya. Kalau reel buatan Asia maupun Cina itu seperti reel 10.000 dan berat juga 593 gram, itu setengah kilo lebih. Belum lagi nanti fake sama ikan. Cuman ini benar-benar badak teman-teman, kuat juga dari segi material dan sistem kerjanya juga. Meskipun untuk sistem drop washernya pakai valve, ini lumayan banyak. Manshaftnya juga gede. Nah terutama yang ini, kalau manshaftnya gede, ulirnya ini gede, jadi daya cekramnya itu untuk ini kuat, jadi penekanannya lebih kuat, nggak gampang apa ya, rusak ulirnya ya. Mungkin sekian ini aja untuk apa, review sedikit. Dan ini nanti saya bersihkan dulu sebelum pemasangan, karena memang reel ini nggak familiar juga di pasaran Indonesia ya. Jarang sih, bukan nggak ada, jarang ada yang pakai. Rata-rata ya pakai yang model Jepang, karena memang dari penggunaannya
memang lebih ringan kebanyakan dan lebih simpel, ukuran juga nggak terlalu besar sesuai dengan para angler di sini. Oke, mungkin ini aja ya teman-teman ya, dari penjelasan sharing-sharing review untuk reel Pevlogger ini. Oke, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.